Seusai perjamuan malam terakhir, malam itu Yesus bersama murid-muridnya menuju ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Di situ, Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga dan berdoa. Kemudian, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk masuk ke dalam taman dan berdoa di sana. Duduklah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Hatiku sangat sedih, rasanya mau mati saja. Tinggallah kalian di sini, sementara aku akan berdoa. Dengarkan aku ya Bapa. Bangkitkan dan lindungilah aku dari perangkap yang mereka buat untuk menangkap aku. Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah ya Bapa. Sahabat, hanya untuk sesaat saja kalian bertiga tidak dapat berjaga. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapa, jikalau penderitaan ini harus kualami dan tak mungkin aku elakkan, terjadilah kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi-Mu. Angkatlah penderitaan ini dariku ya Bapa. Namun, janganlah terjadi apa yang ku kehendaki, melainkan terjadilah apa yang Kau kehendaki. Bangunlah, lihatlah saatnya sudah tiba. Anak manusia utusan Allah akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Mari kita pergi. Orang yang menyerahkan dan mengkhianatiku sudah dekat.
Salam ya Rabi. Yudas, apakah dengan ciumanmu ini engkau akan mengkhianati aku? Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan, akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkanlah mereka ini pergi. Petrus, masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya. Sebab orang yang menggunakan pedangnya akan mati oleh pedang. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kalian datang menangkap aku dengan membawa pedang dan pentung, seolah-olah aku ini penjahat. Padahal setiap hari aku mengajar di bait Allah, dan kalian tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini harus terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Semua murid Yesus lari menyelamatkan diri. Tak ada yang berusaha membela Yesus. Tak ada yang memikirkan keselamatan Yesus. Yesus digiring bagai anak domba menghadap Imam Agung Kayafas untuk diadili. Apa yang harus kita lakukan? Ajaran orang itu sangat berpengaruh pada orang banyak dan meracuni pikiran mereka. Benar, ajaran orang itu sangat membahayakan kita di mata Kekaisaran Roma. Orang Nazaret itu telah memiliki pengikut yang banyak, dan ajaran-ajarannya seperti menghasut rakyat untuk melawan kita dan Roma. Tetapi kita harus bertindak hati-hati terhadap orang Nazaret itu. Karena kalau kita salah bertindak, bisa-bisa orang-orang Yahudi itu mengutuk kita semua. Ya, kita harus berbuat seolah-olah orang itu melawan perintah dan kebijakan Kekaisaran Roma. Anakku Kayafas, sebaiknya kau gunakan hakmu sebagai Imam Agung untuk menyingkirkan orang Nazaret itu. Bagiku, lebih baik mengorbankan satu orang daripada seluruh bangsa ini hancur. Yang mulia Imam Agung, tugas yang diberikan kepada kami untuk menangkap Yesus dari Nazaret telah kami laksanakan. Dan sekarang orang itu berada di depan pintu gerbang Mahkamah Agama ini. Bawa dia masuk.
Siap, Yang Mulia. Jadi, inikah orang yang menganggap dirinya raja? Siapa pengikutmu? Dan apa yang kau ajarkan kepada mereka? Aku selalu berbicara terbuka dan terus terang di muka umum. Aku selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan bait Allah, tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul. Tidak pernah aku berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau bertanya kepadaku? Tanyakanlah kepada orang yang mendengarkan ajaranku. Lancang! Berani benar kamu berbicara seperti itu di hadapan Imam Agung. Jikalau perkataanku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Anakku Kayafas, periksalah orang ini. Baiklah, saudara-saudara, saya selaku Imam Agung Kepala Mahkamah Agama dengan ini menyatakan sahnya peradilan terhadap Yesus si tertuduh. Untuk itu, para saksi dipersilahkan memberikan kesaksiannya. Yang Mulia, perkenalkan, nama saya Ben Yesrel. Orang ini jelas menghimpun rakyat banyak. Mereka dihasut agar tidak membayar pajak dan tidak bekerja di hari Sabat. Pernah ia berkata bahwa ia akan merobohkan bait Allah dan dalam 3 hari akan membangunnya kembali. Coba bayangkan betapa besar bahayanya bagi seluruh bangsa jika Kenisah Yerusalem dihancurkannya. Yang Mulia, saya pernah melihat dia menyembuhkan orang sakit dengan bantuan iblis. Dan bahkan dia menyebut dirinya seorang raja. Apa engkau tidak mempunyai pembelaan atas tuduhan yang dilontarkan kepadamu? Atas nama Allah yang hidup, kami menuntut engkau untuk bersumpah. Apakah engkau Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah? Kalau aku mengatakan kepadamu, kalian pasti tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepadamu, kalian pasti tidak akan bisa menjawab. Tetapi mulai sekarang Anak Manusia utusan Allah akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau begitu, benarkah engkau ini anak Allah? Akulah Dia. Dan kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang di atas awan, di atas langit. Penghinaan, menghujat Allah. Kita tidak perlu saksi lagi. Kita telah mendengarkan pengakuan dari mulutnya sendiri. Sekarang, apa pendapat kalian? Ya, dia bersalah! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Keputusan Sanhedrin. Yesus dari Nazaret terbukti bersalah dengan melanggar pasal penghujatan terhadap Allah dan diancam dengan hukuman mati. Karena wewenang hukuman mati ada di tangan Bapak Gubernur, maka
Mari kita serahkan dia kepada Gubernur Pontius Pilatus. Bukankah engkau juga murid Yesus orang Nazaret itu? Bukan. Aku tidak tahu maksudmu. Ya, aku melihatnya bersama orang itu di taman. Bukan. Aku tidak kenal dia. Hai kawan, bukankah orang ini orang Galilea? Ya, betul. Orang ini juga salah satu murid orang Nazaret itu. Bukan. Aku tidak tahu. Bukan aku. Aku berani sumpah. Aku tidak kenal dia. Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Oh Guru, aku mohon ampunilah aku sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Engkau telah mengampuni nenek moyang kami pada waktu memberontak melawan firman-Mu. Engkau murka terhadap mereka, tetapi Engkau tidak membinasakan mereka karena kasih-Mu. Ampunilah aku, Guru. Ampunilah aku. Pawai massa menyeret Yesus seperti hewan dengan rantai. Dengan umpatan dan cemoohan keji, Yesus dibawa masuk ke pelataran wali kota Pontius Pilatus. Kita masih harus berpesta Paskah. Najis kalau kita menginjakan kaki di ruangan pengadilan ini.
Kalian mempunyai tuduhan apa terhadap orang ini? Kami tidak akan membawa dia kepada Yang Mulia jika dia tidak bersalah. Kalau begitu, periksalah sendiri orang itu dan jatuhi hukuman menurut caramu sendiri. Tetapi, kami tidak mempunyai hak untuk menghukum mati. Apa? Jadi engkau menuntut orang ini dengan hukuman mati? Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini terbukti bersalah dengan menyesatkan rakyat. Mereka dihasut agar tidak membayar pajak kepada kaisar. Dan dia juga mengaku sebagai raja penyelamat yang dijanjikan Allah. Raja? Betulkah engkau ini seorang raja? Apakah pertanyaanmu datang dari hatimu sendiri? Atau ada orang lain yang memberitahukan kepadamu tentang aku? Apa kau kira aku ini orang Yahudi? Lihatlah, bangsamu sendiri dan imam-imam besar itu yang menyerahkan engkau kemari. Sekarang jawab pertanyaanku. Di manakah kerajaanmu? Kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentulah hamba-hambaku akan melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Kalau begitu, benarkah engkau ini seorang raja? Seperti yang kamu katakan, bahwa aku ini raja. Untuk itulah aku lahir dan datang ke dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Apakah kebenaran itu? Dengar, aku tidak menemukan satu kesalahan pun terhadapnya, sehingga ia tidak pantas dijatuhi hukuman mati. Tidak bersalah. Yang Mulia, dengan acaranya, ia menghasut rakyat Yudea, mula-mula dari Galilea, dan sekarang sampai di sini, Yang Mulia. Jadi, dia orang Galilea? Ya, dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, orang Galilea yang mulia. Baiklah, begini saja. Karena dia orang Galilea, maka bawalah dia ke Raja Herodes, yang kebetulan saat ini sedang berada di kota. Biar masalah ini diselesaikan sendiri olehnya. Baik, Yang Mulia. Bunuh dia! Bunuh dia! Claudia, ada apa? Pontius, apakah engkau akan menghukum orang yang tidak bersalah? Dia selalu berbicara tentang kejujuran dan cinta kasih. Kemarin malam aku bermimpi, akibat keputusanmu yang salah, orang Nazaret itu akan menderita. Claudia,
Buanglah segala mimpimu itu. Tapi dia orang benar dan tidak bersalah. Lepaskanlah dia. Orang Nazaret itu sudah kuserahkan kepada Herodes. Jadi, kamu melepaskan tanggung jawabmu? Ya, aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Kalau aku menghukum mati orang itu, aku telah mengkhianati hati nurani dan hukum. Tapi kalau aku membebaskan dia, maka orang-orang itu akan melaporkan aku kepada Kaisar. Dan aku akan dipecat dari jabatanku. Aku mohon Claudia, jangan bebani aku dengan mimpi-mimpimu itu. Dia orang benar, dan aku sangat takut tentang mimpiku semalam. Claudia, singkirkan mimpimu itu. Masuk dan beristirahatlah. Tapi, aku akan selalu memperingatkanmu untuk berbuat adil. Yang mulia, orang-orang Yahudi itu kembali ke sini. Suruh mereka masuk. Baik, Yang Mulia. Apa hasilnya di tempat Herodes? Raja Herodes hanya ingin melihat keajaiban-keajaiban yang pernah ia lakukan. Dan orang ini hanya diam saja di hadapannya. Untuk itu, kami mohon keputusan dari Tuan Gubernur. Jadi, aku harus mengambil keputusan terhadap rajamu ini? Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar di Roma. Ya, bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tapi dia tidak bersalah. Dia bukan pemberontak atau pembunuh, sehingga tidak pantas dijatuhi hukuman mati. Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Baiklah. Begini saja. Setiap menjelang perayaan Paskah, pemerintahan Romawi melepaskan seorang tahanan. Kalian tahu, di penjara ada tahanan bernama Barabas. Seorang pemberontak, pembunuh berdarah dingin, yang banyak membunuh pada waktu kerusuhan. Sekarang mana pilihanmu? Barabas atau Yesus orang Nazaret? Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Prajurit, bawa kemari Barabas. Sekali lagi aku bertanya kepada kalian, Barabas atau Yesus orang Nazaret? Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Salibkan Yesus! Salibkan Yesus!
Prajurit, bebaskan Barabas. Aku bebas! Aku bebas! Dan cambuk Yesus orang Nazaret ini. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau mati ku hidupkan, engkau sakit ku sembuhkan, namun kini balasanmu aku sudah kau salibkan. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau miskin ku kayakan, engkau jatuh ku bangunkan, namun kini jawabanmu aku sudah kau lupakan. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau lama ku kuatkan, engkau susah ku senangkan, namun kini jawabanmu aku sudah kau tinggalkan. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau salah ku ampuni, engkau jatuh ku dekati, namun
kini jawabanmu, aku sudah kau ingkari. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau lapar, ku kenyangkan. Engkau haus, ku puaskan. Namun kini balasanmu, aku sudah kau racuni. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapankah kau kususahkan? Lihatlah, lihatlah orang ini, manusia ini. Aku membawa kepada kalian supaya kalian tahu bahwa aku tidak menemukan satu kesalahan pun terhadapnya. Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Ambil dan salibkanlah dia sendiri. Menurut hukum kami, ia harus mati karena dia mengaku sebagai anak Allah. Anak Allah? Engkau berasal dari mana? Ingat, aku berkuasa untuk menyalibkan engkau dan membebaskan engkau. Jika Allah tidak memberikan kuasa itu kepadamu, kamu tidak memiliki kuasa apapun terhadapku. Dan orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya akan lebih besar. Sama sekali, aku tidak menemukan kesalahan terhadap orang ini. Yang mulia, kami semua telah menghendaki bahwa orang ini harus dihukum mati. Tetapi, aku tidak menemukan satu kesalahan pun. Haruskah aku menjatuhkan hukuman yang tidak adil? Jika Yang Mulia membebaskan dia, Yang Mulia bukanlah sahabat Kaisar. Sebab orang yang menganggap dirinya raja berarti melawan Kaisar. Ini rajamu? Ya, bukan raja. Bunuh dia. Salibkan dia. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar di Roma. Kami semua menuntut agar dia dihukum mati. Ya, bunuh dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Aku tidak mau tanganku ternoda oleh darah orang yang tidak berdosa. Aku tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Ini tanggung jawab kalian. Ya, akan kami tanggung. Biar anak cucu kami yang menanggung darahnya.
Kalau begitu, inilah keputusanku. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dijatuhi hukuman mati, penyaliban. Hidup gubernur! Hidup gubernur! Prajurit, siapkan regu penyaliban. Berhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati, penyaliban. Kami membaca ayat Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Salib berat dipanggulnya, Imam Agung, tunggu sebentar. Ada apa? Apakah uang yang kuberikan kurang? Aku kembalikan saja uang yang kau berikan kepadaku ini. Aku telah menyesal karena telah menyerahkan orang yang tidak berdosa, guruku sendiri. Aku tidak peduli dengan penyesalanmu. Ambillah uang itu. Itu adalah hakmu. Tidak. Aku tidak mau uang haram ini. Ambillah. Hai, dengarkan. Aku tidak peduli dengan penyesalanmu. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu. Ampuni aku, guru. Inilah 30 keping perak yang kudapatkan untuk tindakanku yang terkutuk. Aku menyesal telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa. Darah guruku. Mengapa ajaranmu berakibat begini? Aku benci. Aku muak. Apa artinya hidup mengasihi musuh? Makan daging dan darahmu. Berkarya. Merasul tanpa upah. Harapan dan janji apa yang bisa kudapatkan dari ajaran gila itu? Semula aku mengira akan mendapatkan pangkat dan kedudukan dalam kerajaanmu. Tapi mana? Dan kini, apa yang bisa kunikmati dengan upah ini? Ini adalah uang darah. Ini adalah uang darah. Darahmu. Aku berdosa, guru. Oh, guru. Betapa pahit deritamu. Ampuni aku, guru. Guru. Guru.
Pengadilan yang luar biasa, sebab menjelang hari raya Paskah dan di tengah malam, suatu mahkamah yang luar biasa, karena ada dakwaan tanpa pembelaan. Sebelum ada proses dan pemeriksaan sudah ada vonis dan hukuman, bahkan hukuman mati. Kini para serdadu mengolok Yesus, dan sebuah salib diletakkan di atas bahunya. Para prajurit memaksa Yesus untuk memanggul salib yang berat itu. Penghentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah mempersucinya. Cepat! Ayo cepat! Jangan lambat-lambat! Ayo, cepat! Perjalanan masih jauh! Penghentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah mempersucinya. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Anakku, sungguh besar penyertaan-Mu, sedemikian besar jasamu terhadap manusia. Kamu memberikan hidup-Mu untuk menghapus dosa dunia. Biarlah Ibu, bersabarlah. Penghentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah mempersucinya. Cinta pada Tuhan
cepat! Yesus kelihatan amat letih dan payah. Para prajurit khawatir Yesus tak mampu sampai ke Golgota. Maka seorang prajurit menyuruh Simon dari Kirene membantu memanggul salib. Hei, saudara yang membawa cangkul itu ke sini. Tidak, saya mau pulang. Awas kalau tidak mau, saya pukul. Tolonglah saya, sudah habis kekuatanku. Oh, kasihan. Ia bukan penjahat, nampak dari kata-katanya yang halus. Ayo cepat! Ayo cepat! Jangan lambat! Lambat! Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sekalian Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab kita satu saja Engkau telah menebus dunia. Yesus, kasihan Kau. Darah-Mu mengucur membasahi tanah dan umat-Mu. Terima kasih anakku. Perhentian ke-6, Yesus susah oleh menderita.
Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan satu suci Kau telah menebus dunia. Pengertian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan satu suci Kau telah menebus dunia. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Pengertian ke-8, Yesus menasihati para wanita yang menangisnya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan satu suci Kau telah menebus dunia. Oh
Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu saat ada satu suci kekuatan dan bersyukur. Perhentian ke-10. Bagian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan satu suci Engkau telah menebus dunia. Dari salibmu kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapa yang
Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Kau telah menebus dunia. Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku haus. Ia memanggil Elia. Kita lihat apa Elia datang menurunkannya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sungguh, Dia adalah anak Allah. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Kau telah menebus dunia. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan, langganan wahai Yesus.
Lihatlah salib di atas Golgota itu. Lihatlah betapa besar cinta kasih-Nya pada kita. Tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Penghentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah putus dunia.